Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat semuanya ya? Ya. Oke. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Mbak Lala? Ya, silahkan Mbak Lala dipimpin berdoa. Siap di tempat, berdoa mulai. Cukup. Terima kasih Mbak Lala. Ya, selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran. Di sini siapa yang tidak berangkat? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Dijaga terus ya kesehatannya ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya silahkan kalian melakukan kegiatan literasi. Kalian bebas mau membaca buku bacaan materi atau cerita. Ibu persilahkan. Ibu beri waktu. Siap, Bu. Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang 5W plus 1H? Ada yang tahu? Ya. What, Bu? Ya betul, ada what, apa, kemudian where, di mana, when, kapan, terus why, ya mengapa, who, siapa, dan how, bagaimana. Terus Ibu mau tanya lagi, kegiatan ekonomi atau jenis usaha yang ada di lingkungan sekitar kita. Apa? Pengrajin, Bu. Bisa, pengrajin. Terus iya, dagang juga bisa. Terus gerabah, ya pintar. Apalagi? Perikanan, iya bisa, perikanan. Terus yang biasanya yang bawa cangkul itu, iya, pertanian juga bisa. Wah, pintar-pintar murid Ibu ya. Oke. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang informasi yang memuat 5W plus 1H. Kemudian nanti kita akan mempelajari tentang jenis usaha atau kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Dan juga nanti kita akan mempelajari tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, anak-anak, kita itu makhluk sosial, artinya makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan harus memerlukan bantuan orang lain. Sehingga kita harus menyadari akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai manusia untuk hidup di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk di kegiatan inti ya anak-anak. Nah, pada pagi hari ini Ibu di sini akan membacakan sebuah artikel. Nanti Ibu juga akan melakukan sesi tanya jawab, yang mana artikel ini berjudul Pemanfaatan Sumber Daya Alam Laut. Ibu bacakan, kalian menyimak ya. Ada beberapa pekerjaan atau usaha yang memanfaatkan keberadaan sumber daya alam laut, terutama Indonesia yang terkenal sebagai negara maritim. Namun, pemanfaatan dan eksplorasi ini tidak boleh sampai mengganggu ekosistem laut Indonesia. Berikut adalah jenis pekerjaan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut. Yang pertama ada nelayan. Nelayan sendiri adalah seseorang yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan mencari dan menangkap ikan di laut. Kemudian ada petani garam, di mana petani garam pekerjaannya adalah membuat garam dari bahan dasar air laut.
Yang ketiga ada petani rumput laut. Rumput laut saat ini mulai dibudidayakan di Indonesia karena memiliki nilai jual yang tinggi, apalagi jika kualitasnya adalah kualitas ekspor. Kemudian yang keempat ada pengelola sektor usaha pariwisata. Pantai yang memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan jika dikelola dengan baik maka akan menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi. Dan yang terakhir ada pengeboran minyak lepas pantai, yang mana pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan besar yang bergerak di eksplorasi sumber daya alam, terutama minyak bumi. Selanjutnya, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Dari artikel yang Ibu baca tadi, apa saja jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam laut? Nelayan, Bu. Ya, ada nelayan, petani garam, terus ya petani rumput laut, terus ya pengeboran minyak lepas pantai, terus ya pariwisata. Oke. Terus apakah di sekitar kita terdapat pekerjaan tersebut? Tidak, Bu. Iya, ada tapi di dekat pantai ya. Kalau di daerah sini tidak ada karena kita jauh dari pantai. Kegiatan selanjutnya, Ibu mau kalian membentuk kelompok yang mana masing-masing anggota kelompok terdiri dari 4 orang. Menggunakan daftar kelompok seperti biasanya saja ya. Ya, Bu. Ya, oke. Nanti Ibu akan memberikan beberapa tugas, jadi nanti kalian berdiskusi, oke? Ya. Oke, di sini Ibu sudah menyiapkan tugasnya ya. Silahkan, tolong bantu Ibu membagi. Oke. Sudah mendapat semua? Oke, nah. Sekarang silahkan kalian baca judul bacaan yang berjudul Kegiatan Kerja Bakti Membersihkan Lingkungan. Nah, kalian baca, kemudian kalian analisis informasi yang memuat 5W+1H dengan menjawab pertanyaan yang ada di bawah teks bacaan tersebut. Silahkan. Ibu beri waktu. Sudah? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sekarang kegiatan selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kalian baca teks bacaan yang kedua yang berjudul Peran Ekonomi dalam Upaya Menyejahterakan Kehidupan Masyarakat. Nah, di sini Ibu juga akan mengulas sedikit. Nah, jadi kalian menyimak dan memperhatikan ya. Judulnya adalah Peran Ekonomi dalam Upaya Menyejahterakan Kehidupan Masyarakat. Manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia guna mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan tiap individu. Kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan membuka berbagai jenis usaha. Berikut ada berbagai usaha dalam kegiatan masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah pertanian. Pertanian adalah usaha yang menghasilkan bahan pangan. Contoh hasil dari pertanian ada padi, jagung, kacang, kedelai, sagu, umbi-umbian, dan palawija. Kemudian yang kedua ada peternakan, adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan satwa ternak guna mendapatkan manfaat dan hasil. Kemudian yang ketiga ada perkebunan. Kemudian ada kehutanan. Kehutanan
Contoh hasil usaha kehutanan ialah seperti kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Kemudian ada perikanan, merupakan kegiatan membudidayakan ikan. Usaha perikanan merupakan usaha menangkap ikan baik dari laut maupun dari sungai dan danau. Kemudian ada pertambangan. Pertambangan, hasil utama pertambangan di Indonesia adalah minyak dan gas serta batu bara. Dan yang terakhir ada perindustrian. Kegiatan industri adalah usaha pengelolaan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dengan menggunakan fasilitas dan peralatan yang canggih. Nah, sekarang coba kalian diskusikan atau kalian rinci jenis usaha atau kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita. Silahkan, Ibu beri waktu kalian untuk berdiskusi. Sudah? Sudah, Bu. Baik. Oke, kegiatan selanjutnya Ibu mau kalian membaca teks bacaan yang berjudul tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kemudian kalian diskusikan dengan kelompok kalian dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Coba tuliskan apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Didiskusikan dengan kelompoknya. Ya, silahkan, Ibu persilahkan. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah. Sekarang kegiatan selanjutnya adalah setiap kelompok dimulai dari kelompok 1 nanti maju ke depan. Yang pertama adalah menampilkan hasil jawaban kalian yang telah kalian jawab tadi, yang memuat informasi 5W plus 1H. Kemudian yang kedua adalah kalian menampilkan hasil produk jenis usaha yang ada di lingkungan sekitar. Karena pertemuan kemarin Ibu sudah mengasih pekerjaan rumah. Kalian hari ini tugasnya adalah membawa hasil produknya. Dan yang ketiga, berhubung di desa kita kemarin ada pemilihan kepala desa, Ibu meminta kalian untuk mengamati jalannya pelaksanaan pengambilan keputusan ya. Nah, itu silahkan dipresentasikan ke depan dimulai dari kelompok 1. Ya, silahkan. Ya, beri tepuk tangan buat kita semua. Ya. Oke. Selanjutnya di sini Ibu mau bertanya lagi ya. Kendala apa yang kalian hadapi saat melakukan diskusi? Ada apa? Abi tidak mau berpikir, Bu. Iya, nggak mau berpikir. Ya, jadi kalau dengan diskusi itu kalian itu harus mengeluarkan pendapat kalian, kemudian kalian diskusikan, kalian cari jalan tengahnya agar mendapatkan sebuah jawaban. Setiap teman juga harus saling menghargai pendapat dari temannya ya. Iya. Oke, selanjutnya di sini Ibu memiliki soal evaluasi. Silahkan dibagi terlebih dahulu. Nah, soal evaluasi ini untuk mengukur seberapa paham kalian tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Diselesaikan, nanti kita bahas bersama ya. Ibu beri waktu. Baik, Bu. Sudah? Sudah. Oke, sekarang kita cocokkan bersama-sama ya.
Oke, dari nomor 1. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena Indonesia terdapat hutan yang luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Oke, soal nomor 1. Pertanyaan berikut yang jawabannya terdapat pada teks di atas adalah ya, betul. C. Mengapa Indonesia mendapat sebutan paru-paru dunia? Ya, betul. Kemudian nomor 2. Hutan di Indonesia semakin berkurang karena ya, betul. A. Penebangan pohon secara liar. Kemudian nomor 3. Kegiatan yang dilakukan oleh manusia guna mendapatkan barang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya disebut ya, B. Kegiatan ekonomi. Selanjutnya nomor 4. Usaha yang menghasilkan bahan pangan disebut ya, pertanian. A. Di bawah ini yang termasuk usaha di bidang ekonomi. Ya, betul. D. Ada pertanian, perikanan, dan perkebunan. Kemudian nomor 6, sesuatu yang mestinya kita terima setelah melakukan suatu kewajiban disebut hak. Betul. Nomor 7 atau soal terakhir, contoh penerapan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ditunjukkan oleh perilaku sebagai berikut, yaitu ya, D ya, Ibrahim membeli produk dalam negeri ketika berbelanja di mall. Oke, nah silahkan dikumpulkan, nanti ibu kasih nilai ya. Ya, terima kasih. Oke, kegiatan selanjutnya adalah mari kita simpulkan. Kita diskusikan bersama pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, apa kesimpulannya? Ya, informasi tadi memuat 5W plus 1H. Ya, ada apa, kapan, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Iya. Kemudian jenis usaha tadi apa saja? Iya, ada pertanian, terus peternakan, perikanan, perkebunan, betul, kehutanan, iya, terus pertambangan, perindustrian, iya, betul, dan apalagi yang terakhir tadi tentang hak dan kewajiban. Kalau hak apa? Ya, hak adalah segala sesuatu yang kita terima setelah kita melaksanakan suatu kewajiban. Kemudian kalau kewajiban, ya, kegiatan yang harus kita lakukan atau kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan tanggung jawab adalah ya, kesadaran seseorang untuk melakukan suatu kegiatan dan bersedia menghadapi resiko akibat perbuatan tersebut. Silahkan di rumah kalian mempelajari pembelajaran yang kelima. Ya, kalian baca-baca dulu di rumah. Ibu rasa cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang memimpin ya. Sikap sempurna, berdoa di tempat, mulai. Terima kasih, jaga kesehatan, jangan lupa belajar ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.